akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jelaskan seri yang pertama terungkap bahwa tersangka Andilala juga melakukan kasus pembunuhan berencana yang terjadi sekitar bulan Juli tahun 2015. Pada saat itu masih bulan Ramadan. Tersangka melakukan pembunuhan terhadap saudara Suherman alias Tuan Kaki di Ujung Kapal. Jadi saudara, pembunuhan dilakukan di rumahnya tersangka sendiri. Motifnya adalah balas dendam karena istri tersangka ada hubungan yang dengan tersangka. Setelah diketahui oleh tersangka dan istrinya mengaku, akhirnya direncanakan untuk melakukan pembunuhan. Pembunuhan berencana ini dilakukan tersangka bersama dengan istrinya dan dibantu dengan satu orang tersangka, Irfan. Seluruh tersangka sudah tertangkap dan ditahan. Jadi pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuhan berencana berseri dilakukan oleh tersangka Andilala, baik seri 1 yang terjadi bulan Juli 2015 maupun seri 2 yang dilakukan pada bulan April 2017 sudah tuntas. Kita akan lihat apakah ada masih ada kasus lain yang oleh tersangka Andilala. Untuk seri yang pertama, motifnya sama dengan modus operandinya, istri tersangka mengundang korban ke rumah. Begitu sampai di rumah, langsung dieksekusi di dalam rumah. Tanggal 12 April 2014. Setelah dieksekusi sekitar jam 20 sampai jam 21 malam, orang-orang mulai berangkat ke masjid melaksanakan sholat tarawih. Ini mengeksekusi di rumah. Tengah malam, untuk sampai sekitar jam 2 sampai jam 3, tersangka Andilala bersama istrinya dan tersangka korban membawa korban dan sepeda motor korban ke daerah Rangjati di daerah yang merupakan untuk dibuang di situ. Jadi seolah-olah dia masuk dalam bahan. Pada seluruh warga masyarakat bahwa untuk pelaku pembunuhan yang terjadi di wilayah Belawan yang mengakibatkan 5 orang satu keluarga meninggal itu, jadi sesuai dengan keterangan daripada tersangka Andilala, dia mengakui bahwa mereka dibunuh dengan menggunakan benda tumpul, yaitu sebuah besi berbentuk as kurang lebih ukuran 60 cm dan beratnya kurang lebih 11 kilo. Yang bersangkutan membeli besi tersebut pada hari Jumat di tempat loaknya Pak Yusuf itu kurang lebih belinya ada 150.000, dibawa ke TKP. Pada saat dibawa ke TKP, untuk barang tersebut sudah dimasuki di dalam jaket baju, sehingga pada saat terjadi keributan antara pelaku dan korban dan tersangka, langsung dilakukan pemukulan terhadap kepalanya. Sehingga sesuai dengan keterangan daripada puslapor bahwa semua korban itu dipukul pada bagian kepala dan menggunakan benda tumpul. Pak, itu Pak berkali-kali memukul apa satu orang satu kali Pak? Sesuai dengan keterangan daripada tersangka bahwa rata-rata kepala korban semuanya dipukul 2 kali. 2 kali langsung jatuh. Eksekutornya siapa aja Pak? Eksekutornya semuanya Andilala, sesuai dengan pengakuan Andilala. Semuanya Andilala? Iya. Tony sendiri Pak? Motifnya dendam karena si tersangka Andilala kurang lebih 2 bulan yang lalu menyerahkan uang 5 juta rupiah untuk beli sabu kepada korban Rianto, namun ternyata uang tidak kembali, sabu tidak ada, sehingga timbullah rasa dendam dan setiap ditagih malah si Andilala selalu dimarahin sama korban Rianto. Pak, berarti Pak apakah Rianto itu pengedar juga Pak, pengedar sabu-sabu Pak? Kalau informasi daripada si tersangka tersendiri bahwa si Rianto itu adalah sebagai pemakai narkoba, jadi sama-sama dengan tersangka juga sebagai pemakai sabu. Pak, tadi katanya masih ada yang akan dikembangkan, terutama pengakuan yang
Insya Allah kita masih melakukan pengembangan dan mudah-mudahan ada tersangka lain yang sedang kita pelajari. Apa yang menyebabkan itu Pak? Penyelidikan lagi? Karena ada pengakuan dari si tersangka kalau dibunuh oleh sendiri itu masih agak berat ya, masih agak berat, kita masih belum yakin, belum percaya 100%. Sehingga tetap kami melakukan pengembangan terhadap saudara Andi Lala dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dia mengakui ada keterlibatan yang lainnya. Kalau Roni untuk kasus yang kedua Pak, boleh Pak? Ya. Untuk kasus yang kedua yang pembunuhan di Rupak Pak. Jadi untuk kasus yang kedua, jadi istrinya tersangka Andi Lala atas nama Reni Sapitri ya, itu pernah digauli kurang lebih 7 kali oleh si Suherwan alias Iwan Kakek itu ya. Karena merasa sakit hati, dendam, istrinya digauli. Akhirnya pada suatu hari istrinya mau dicerai. Nah, pada mau dicerai, istrinya tidak mau dicerai. Akhirnya dia rela menyampaikan bahwa saya digauli oleh si Suherwan, kemudian disuruh oleh si tersangka dipancing. Sehingga dipancinglah si korban disuruh ke rumah karena suaminya atau tersangka sedang berangkat ke Dairi. Akhirnya si tersangka korban datang, pada saat datang si tersangka sudah nunggu di belakang rumah, di belakang pintu rumah bersama-sama dengan si Irfan. Akhirnya langsung dilakukan pemukulan pakai alu yang tadi sudah ditunjukkan. Pak, lalu apakah istri Andi Lala itu ikut dalam bagian pembunuhan di Belawan juga Pak, di Deli itu? Kalau untuk di Belawan keterlibatan istrinya si Andi Lala belum ya. Tapi kalau untuk TKP yang pertama di rumahnya tersangka sendiri itu sudah jelas ada keterlibatan. Di samping dia menyaksikan terjadinya pembunuhan, dia juga membantu mengantarkan membuang korban ke parit atau ke sungai kecil. Tadi yang di Belawan juga katanya ada pengambilan. Itu tahun 2015, tepatnya pada tanggal 12 Juli 2015 pada saat itu bulan suci Ramadan. Pak, yang di Belawan katanya ada yang uang yang diambil Pak. Mungkin bisa dijelaskan berapa? Sesuai dengan keterangan si tersangka bahwa uang diambil kurang lebih 800.000 dari dompetnya si korban.